Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang turun atas kami. Terima kasih untuk panggilan-Mu, terima kasih untuk pilihan-Mu. Bahkan terima kasih untuk penetapan-Mu kami menjadi anak-anak-Mu. Bahkan lebih dari itu kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam, tegur, hibur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh anak-anak Tuhan yang boleh hadir di sini. Saudara bersuka cita? Amin. Kita akan melihat dan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Kalau saudara berkenan dan sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Dapat semua? Ya, 1, 2, dan 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia, saudara. Seringkali kita sebut ayat ini secara random. Ya, or occasionally kita suka pakai ayat ini untuk menyatakan sesuatu tentang hidup kita, tentang perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah seberapa jauh itu efektif, saudara? Ya, seringkali kan kita pakai ini. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. The question, pertanyaannya, seberapa jauh itu efektif? Ini adalah ucapan dari seorang malaikat yang bernama Gabriel. Dia mengunjungi Maria dan dia katakan itu. Sebelum-sebelumnya kita tidak pernah baca ayat ini begitu spesifik. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan hari ini ada terjemahan yang lebih mengikat. Not only nothing is impossible for God, tapi ada yang berkata impossible is actually nothing. Itu lebih lebih mengikat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi hari ini diterjemahkan ternyata bahwa kemustahilan itu tidak ada bagi Tuhan. Amin, saudara. Jadi, kalau kita ucapkan ayat ini dan baca ayat ini, harusnya efektif. Yakobus katakan the prayer of the righteous man. Jadi, bukan prayer-nya, tapi the righteous. The prayer-nya biasa aja. Orang berdoa, jutaan orang yang tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat juga berdoa. Tapi Alkitab teruskan dengan kata of the righteous man. The righteous one. Orang benar itu. Ketika orang benar itu berdoa, Alkitab bilang efektif dan powerful.
Nah, kalau saya kaitkan dengan ayat ini, supposed to be like that. Kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka Maria menjawab dengan kata-kata yang menjadi legenda hari ini. I'm just your servant, God. Amin, saudara. Jadi ketika Anda berhadapan dengan ayat-ayat atau ucapan Tuhan yang berkualitas, itu sebetulnya harus diresponi dengan kata-kata, I'm just your servant. Bukan meninggikan diri gitu, dengan kesombongan. Tapi harus berkata, ya, aku amini itu. Because I'm just your servant. Aku cuma hamba. Kalau engkau berkata-kata, pasti ya dan amin. Oleh sebab itu, Anda lihat di bagian terakhir, ayat yang ke-38, bagian terakhir, kalimat terakhir mengatakan, lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Anda tahu artinya apa? Anda tahu? Saya terjemahkan begini. Kenapa dia meninggalkan Maria? Karena dia puas dengan jawaban Maria. Amin, saudara. Kalau tidak, akan terus itu. Berdiskusi, berdialog, tanya jawab. Tapi ketika Maria tutup dengan I'm just your servant. Jadi menurut perkataan atau kehendak. Dalam hidup saya dan Anda hari ini, new life, journey, itu sekarang menjadi sesuatu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Jangan lagi bawa-bawa hidup yang lama. Amin. Jangan lagi bawa sikap, karakter, kelakuan, tabiat, kebiasaan yang lama. Sudah masuk tahun 2024 akhir, Natal yang 2024 kali. We don't know yet, kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Tapi rasanya sih, sekelompok hamba-hamba Tuhan dunia 2 tahun lalu berkumpul dan mereka menyatakan sikap bahwa saya dan Anda umat Kristen harus melihat tahun 2033. Mereka tidak bilang bahwa Yesus akan datang tahun 2033. Tapi rasanya mereka ingin berkata bahwa coba kita harus mempersiapkan diri lagi. Saya tidak tahu ada apa dengan mereka dan mereka sepakat mendapatkan mimpi dan juga penglihatan yang sama. Dan mereka berkata, kita harus lebih lagi. Kalau Anda lihat juga di media sosial, ada 2 ancaman megatrust di Selat Sunda dan di Mentawai. Bahkan Jepang juga demikian. Karena sudah ratusan tahun, itu pergerakan itu tidak terjadi. Dan mereka ahli sudah berpendapat berhati-hati. Skala Richternya aja 8, sampai 9. Saya juga belum pernah mengalami itu. Tapi biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya dan Anda harus berani juga berkata, I'm just your servant. Aku ini cuma hamba Tuhan. Manusia biasa. Biar jadi menurut perkataan dan kehendak. Dan itu harus menjadi satu statement yang betul-betul kita pegang. Supaya apa, saudara? Kita sudah selamat. Tetapi buah-buah keselamatan itu harus lahir dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya, tadi Pastor Andrew bilang begitu. Ya, kalau kita tahu untuk berbuat baik, ya, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Biarlah hidup kita ini bukan hanya cuma cari untung semata-mata, tetapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, biar Tuhan puas dengan hidup kita. Nggak jadi masalah
mau tinggal di Jakarta, di Bekasi, Alkitab nggak tulis itu. Nggak jadi masalah mau tinggal Bekasi Barat dan Timur, nggak jadi masalah. Tuhan nggak tulis itu. Tapi yang Tuhan tulis, bahwa saya dan Anda harus menjadi seseorang yang taat dengan perkataan. Dan ternyata apa yang sudah Tuhan gariskan itu di dalam hidup Maria, benar-benar happen. Tadi saya katakan, kalau kita sudah dipanggil, hendaknya kita tingkatkan untuk menjadi orang yang dipilih. Amin. Kalau kita sudah dipilih, maka saya dan Anda harus ditetapkan. Artinya, hidup kita ini tetap nggak boleh berubah, sudah dimateraikan oleh Tuhan. Nah, di sini baru kita boleh berkata, sekali selamat tetap selamat. Di sini kita boleh berkata bahwa keselamatan itu satu kali saja, sampai selamanya. Bagi orang-orang yang tahu bahwa keselamatan itu dia harus jaga dengan baik. Harus ada buah keselamatan. Galatia 5 ayat ke-22 katakan, tetapi buah roh. Alkitab tidak mengatakan tetapi buah roh. Coba kita lihat sekali lagi. Galatia 5 ayat 22, coba ditayangkan. Ya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22, masih kata Maria, belum kata Tuhan. Ayo kita baca sama-sama di Alkitab saudara. 1, 2, 3. Tetapi buah roh adalah. Amin. Alkitab nggak bilang tetapi buah roh. Betul nggak? Tapi Alkitab bilang tetapi buah roh. Ada 1 atau ada 9? Kalau nggak jawab saya turun. Saya mau duduk dekat anak saya aja. Hah? Ada 1 atau 9? Tetapi buah roh. Kalau buah roh berarti lebih dari ya buah roh ada berapa? 1. Amin. Tapi Pak ada 9. Hati-hati. Jadi orang yang sudah memiliki the spirit of excellence, maka tanda-tandanya ada di situ. Ada kasih. Ada damai, amin. Ada kesabaran, betul. Jadi nggak boleh nih ada di ruangan ini termasuk saya. Kalau saya sudah dipenuhi oleh roh, maka menghasilkan itu. Saya tidak boleh bilang, begini Pak, saya punya kasih tapi kesabaran saya nggak punya. Enggak. Orang yang sudah punya kasih Pak, terlihat juga dari penguasaan dirinya. Iya dong, halo. Nanti kalau saya sebut, kasih yang seperti apa yang Bapak Ibu punya? Nggak bisa jawab. Kasih yang kita miliki harusnya juga punya penguasaan diri. Punya istri, ada perempuan cantik lewat, biarlah sebatas lihat. Jangan terus diresapi. Dipikirkan siang malam selama 9 tahun. Udah capek deh. Akhirnya kita lihat istri kita aja jelek. Tapi kalau kita punya buah roh, ada kasih, ada juga penguasaan diri. Iya, itu perempuan cantik, gue akuin, tapi bini gue cuma 1, one and only. Nih, siapa? Si Nyai nih. Tapi dia lebih cantik, iya ngerti, tahu. Tapi udahlah, Tuhan suruh mengasihi dia, udah. Tuh, istri saya tuh, pakai kacamata. Udahlah one and only. Udah 33 tahun, emang? Kita jawab, sayang gak? Sekali lagi yuk, sayang gak mah? Emang? Kenapa sayang? Dikefret juga, dikefret. Amin? Jangan cuma ngomong Alkitab terus, tapi perlakuan juga harus baik. Kefret. Kalau cuma bilang, mah kasih ya, penguasaan diri ya mah. Mah,
harus ada damai ya. Kefretan nggak ada. Kefret dong. Kalau istrimu kok kefret, pasti juga mukanya jadi cantik. Dia akan berdandan karena dia tahu akan dikefret lagi. Lo lihat ya. Usia berapa sekarang, Mas? Menginjak mau ke berapa? 63 ya? 63. Masuk 64. Bodinya begitu terus. Kenapa? Kefret. Amin, saudara. Kalau nggak dikefret, wanita-wanita dan istri akhirnya jadi malas. Pelihara diri juga malas. Percuma. Dia udah dandan, suami nggak bikin apa-apa. Dia nggak perlu dandan, tanya dia. Eka nih nyeruduk aja. Di rumah juga begitu. Bahkan saya bilang, sebentar dong. Terus saya bilang, ya kan kamu istri saya. Iya, tapi sebentar. Tiap hari selalu aja ada damai, selalu aja ada sukacita. Bener. Kita tanya lagi, bener nggak? Oh, diam. Ya, tepuk tangan. Kita tanya anak kandungnya, bener nggak? Apa? Bener banget. Kadang-kadang suka lihat bapaknya, Papa itu banget sih ya. Karena Tuhan kasih hati itu, bukan saya. Saya sih biasa-biasa, punya banyak kesalahan. Tapi hidup baru itu yang harus saya kenakan. Jangan mentang-mentang kita jadi hamba Tuhan, pembicara, terus saja kita bicara. Ini udah khotbah nih nanti, saya hari ini 5 kali. Terus nanti yang jam 8 malam terus saja saya ngomong. Bertobat mah, bertobat. Tunduk sama suami, begitu terus. Saya mau tanya dengan Anda, apakah dia bisa mengasihi saya? Dibully terus. Tapi kalau udah di rumah, dia bebas ngomong. Tiap kali saya mau jawab, Roh Tuhan bilang, kan tadi udah ngomong 5 kali. Kali 30 menit udah berapa? Udah kasih kesempatan. Makan ini nih, makan ini, nih, makan, nih, makan. Oke, Ma, aku lagi mau diet. Makan aja nggak apa-apa. Tapi kalau saya udah makan, tuh perut udah gendut. Saya lagi pikir mana yang salah ya? Ya udahlah, terserah dia lah. Nah, lalu malaikat itu meninggalkan dia, berarti malaikat puas. Coba introspeksi diri. Apakah Tuhan puas lihat hidupmu? Halo. Anak-anak di ruangan ini, apakah mamamu, papamu puas? Mama saya kalau datang ke rumah dulu ya, Yohan, mama boleh pinjam 100.000. Masa orang tua mau pinjam 100.000? Anaknya keren begini 100.000. Saya tanya, kenapa harus pinjam 100.000? Kan aku sudah kasih minggu lalu. Banyak loh, Ma. Kenapa habis? Dia jawab, kasih, enggak. Enggak usah ngomong begitu sama mama. Ini peminjam yang paling terhormat ini. Saya liatin, apa gue salah ya? Terus Tuhan bilang begini buat saya, salah kau. Itu ibumu. Saya tanya yang kedua, tetap salah. Uangnya kemana? Salah. Karena ibu saya bilang, apa yang kau sudah berikan? Jangan tanya-tanya. Karena itu bukan milikmu lagi. Wah. Pantes. Tuhan itu maha besar. Anaknya aja udah seperti itu. Begitu ya, Ma. Kalau menurut kamu nggak suka dengan itu, nggak usah kasih lagi. Itu udah ancaman. Saya bilang, kan saya cuma tanya, Ma. Tahu nggak jawaban ibu saya apa? Ya mama kan cuma jawab. Terus ujungnya, begini Yohan, kalau nggak mau kasih, nggak apa-apa. Mama mau pergi dengan damai Tuhan.
Dan mama nanti malam minta sama Tuhan, Tuhan kirimkan orang lain untuk memberkati aku. Oh, jangan. Terjadi pergantian, nggak mau saya. Kalau ibu saya udah ngomong begitu, bagi saya Tuhan ngomong. Enggak, ma, aku cuma tanya. Berapa pinjamnya tadi? 100.000. Saya masuk, saya keluar lagi, saya kasih dia 10 juta. Puas dia lo, puas. Ya. Aduh, kamu aneh. 100.000 kenapa 10 juta? Biar puas. Dia pegang kepala saya. Betul, Ma? Betul, Ai? Biar kamu diberkati seumur hidup kamu. Dia usap-usap kepala saya. Dia mau keramas. Biar kamu, nggak ada malapetaka yang menimpa. Ya Yohan, kamu baik. Dalam hati, aduh dia nggak tahu. Itu duit terakhir yang nggak tahu ya. Saya cuma mau dia puas saja. Langsung dia bilang, biar Tuhan Yesus memberkati engkau selama-lamanya. Biarpun mama tidak ada di muka bumi ini, mama akan berdoa dari surga. Ya yakin dia dapat surga. Mama akan berdoa dari sana. Dan engkau tidak akan pernah kekurangan seumur hidup. Dia nggak ada hari ini. Benar saya nggak pernah kekurangan. Ya Ma? Kalau ada kurang-kurang dikit, ya dikit. Kadang-kadang beli soto. Ma, beli soto. Aduh saya nggak ada uang kecil tuh. Kecil. Terus saya bilang, yang besar aja, mah. Aduh, kecil aja nggak ada, apalagi yang besar, gitu. Saudara mau diberkati? Amin? Mau berjalan di dalam perjalanan hidup baru itu, satu aja lah. Masih ada 15 menit, ya. Coba Anda lihat di dalam Lukas pertama ayat 39. Maria jawab seperti itu bukan diam-diam aja, Pak, Bu. Jangan jadi orang Kristen dengar firman terus diam-diam aja. Tapi juga harus diresponi dengan baik. Amin, saudara. Ya. Jadi Kristen yang memiliki respon yang baik. Coba baca ayat 39. 1, 2, dan 3. Beberapa waktu kemudian, nah setelah peristiwa itu kan, setelah malaikat itu mengunjungi dia kan, beberapa waktu kemudian itu artinya begini. Lihat, dengar baik. Bahwa Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk berpikir. Amin. Untuk mencerna lagi lebih dalam perkataan Tuhan. Timbang-timbang, sudah benar apa salah nih? Tuh. Tapi pertimbanganmu harus lebih condong kepada Tuhan. Dia tidak menciptakan kita sebagai robot, tetapi sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas. Selesai dengan kepuasan, Maria lanjutkan. Mengejawantahkan itu bahasanya. Benar nggak apa yang dikatakan oleh Tuhan? Harusnya gitu, Pak, Bu. Benar nggak kalau saya memberi terus saya akan diberi? Jangan cuma berhenti sampai hanya di dalam sesuatu yang sifatnya cuma teori dan teori. Benar nggak? Ayo buktikan loh. Buktiin. Uji, coba uji. Beri maka engkau akan diberi. Uji. Satu takaran yang baik, yang melimpah. Uji. Kalau Anda mau lepas dari kemiskinan, uji, beri, maka engkau akan diberi. Uji. Beres deh, hidupmu beres. Jangan jadi orang yang, saker. Pelit banget. Kalau aneh, kalau buat Tuhan itu, pelit. Setengah mati. Mari kita berikan persembahan yang terbaik. Aduh, lama. Kayak duitnya ada banyak, cuma 3 lembar. 50, 20, dan 5.000. Lama banget putus. Terus di otak, kalau gue kasih 50, gue tinggal 15. Kalau gue kasih 15, 50 sendirian. Bingung nih. Nggak pernah diuji. Beri, maka gue akan diberi. Kau beri 5.000, terus dampaknya ya seperti itu. Kau beri 50.000, ya Anda tahu juga dampaknya seperti apa.
Kerajaan sorga merupakan tempat investasi yang paling menggiurkan. Benar. Kalau Anda perhatikan bagaimana Yesus selalu mengajarkan itu. Dalam hidupnya selalu memberi, nggak pernah narik, selalu memberi. Dan mama saya suka ajarkan itu. Sampai hari ini masih aja. Saya ingat itu. Saya tutup aja lah dengan satu kesaksian. Nanti kalau ada Natal lagi di sini saya khotbah. Ada 5 poin, ini satu dulu. Yang penting masuk gitu ya. Daripada 8 poin begitu keluar, gimana? Nggak tahu kan. Ada 8 sih gitu. Kan gue bingung lagi nih, satu aja biar masuk. Beberapa minggu yang lalu, saya khotbah di satu gereja. Gerejanya sederhana banget. Saya datang dengan istri saya. Saya datang 6:30 saya udah sampai, ibadah jam 7. Jadi ditempatkan di pastori lah, pastoral atau ruang pendeta. Duduk sama istri, sama orang yang menemani. Minum apa Pak? Ya yang ada aja. Ya, cuman ada kopi sama air putih. Ya udah yang itu aja. Air putih atau kopi Pak? Kopi juga, air putih juga. Oke. Ya 5 menit kemudian gembalanya datang dengan istrinya. Terus, halo Om Yohan, dia panggil saya Om. Om Yohan, Om, apa kabar Om? Baik. Ngobrol-ngobrol, terus salahnya sih saya. Dia nggak salah, saya yang salah. Mau cari-cari jawaban. Saya tanya, tempat ini ngontrak apa udah beli ya? Jadi milik sendiri. Aduh Om, jauh Om. Jauh banget Om, nggak mampu. Tuh kan salah saya. Kalau saya tahu saya nggak usah tanya. Gitu. Om, aduh, masih ngontrak Om. Oh iya. Setahun berapa? 150 juta Om. Oh. Saya juga nggak ada kegerakan apa-apa. Saya nggak rasa Roh Kudus. Jadi sebulan, ya bisa secara termin Om dibayarnya, kadang sebulan, 2 bulan, kalau ada gereja diberkati Om. Jadi sebulannya kurang lebih 12 jutaan ya. Ya Om kurang lebih. Nah baru nggak lama, udah dibayar loh. Belum Om. Jadi kan salah saya lagi kan. Sebenarnya saya nggak usah tanya gitu loh. Urusan gereja sama urusan saya udah beda. Masih nih Om lagi pergumulan, Om Yohan doain, Om Yohan doain. Iya, ntar saya doain. Nah itu, masuklah Roh Kudus. Dari ujung kaki dia masuk. Dia naik ke atas. Saya ingat banget tuh kata-katanya. Lo jangan cuma nanya doang. Bikin hati dia berharap-harap cemas. Bertindak dong. Saya bilang gue cuma tanya. Masuk di hati, muter lagi di kepala. Begitu dia mau ngomong saya tahan, dalam namanya masuk lagi, ke bawah lagi, terus ngobrol lagi. Oh gitu ya. Nah, kapan selesai? Bulan Mei Om. Naik lagi tuh Roh Kudus. Pokoknya tiap kali berucap saya tahan. Hingga akhirnya nggak tahan juga. Terus saya bilang, gini aja deh. Karena gereja sederhana. 1 tahun 150 juta, 6 bulan kali 12, 72 juta. Saya sumbang deh 70 juta. 2 juta ya, you cari sendiri dong. Kalau 2 juta lagi tanya saya bingung deh nih. Karena rohnya naik-naik terus gitu. Saya cuma takut pecah pembuluh darah, Pak. Nahan roh gitu loh. Kalau dia udah berkehendak loh, sudah. Terus dia apa Om? Om apa sih Om? Om apa? Tadi saya mau batalin. Nanya melulu. Om. Terus dia tanya sama istrinya. Maksudnya apa Om Yohan ngomong apa sih? Itulah kata istrinya. Bahwa gereja kita dibayar 6 bulan sama Om Yohan 70 juta. Padahal saya cuma punya 900-an ribu hari itu. Ya udahlah, janji aja dulu, betul nggak? Soal terrealisasi atau enggak ya nanti urusan tuh roh yang tadi tuh yang goyang-goyang itu tuh.
Udah. Om Yohan. Om Yohan, terima kasih Om Yohan. Kami udah doa tiap hari Om Yohan. 1 jam. Setengah 12 malam, 40 menit. Doain untuk semua. 20 menit aku doa untuk gereja. Aku sebenarnya mau taruh itu peti untuk urusan gereja. Tapi peti di sebelah adalah udah buat Natal Om Yohan. Masa harus ada peti lagi, lama-lama jadi peti jenazah. Oh gitu ya. Iya Om Yohan, Tuhan. Aku nggak bisa berdiri nih, Ma. Aku sampai begitu. Tuhan Yesus, dijawab doa kita ya, Ma. Nah, jam 7 langsung saya, yuk kita berdiri yuk. Maksudnya jangan lama-lama. Takutnya urusannya Roh Kudus suka begitu tuh, sampai terus aja gitu. Terus. Udah saya bilang, yuk. Nanti urusannya kalau semua gimana? Jadi saya bilang, ayo, ya udah jangan nangis lah. Dan makasih Om Yohan, makasih. Nah, duduk, saya khotbah. Begitu selesai, terus dia bilang, saudara ada berita baik, saudara. Jadi memang jemaatnya orang-orang sederhana. Dia bilang, Om Yohan tahu itu jemaat kita nih, jemaat yang cuma kerja di terminal, dagang kadang cuma minuman, terus atur-atur kendaraan, cuma begitu, Pak, Bu. Terima kasih. Kita doa buat Pak Yohan, Om Yohan, Tante Sri. Mereka nyumbang 70 juta, saudara. Bos, mereka semua, wow! Tadi saya mau bilang, jangan kencang-kencang. Kalau terjadi apa-apa di jantung saya gimana? Karena di belakang, wow! Gitu saya nengok ada ibu-ibu pakai kain. Terus dia lihat saya, wow! Amin. Nah, saya duduk lagi. Biar berdoa ya saudara, biar Tuhan tolong yang 6 bulannya. Nah itu Roh Kudus naik lagi. Nguing. Kayak ambulan. Mau ke mulut saya tahan, dalam turun lagi. Cuman sekarang karena dia lagi pengumuman cepet. Aduh saya udah gak bisa napas. Saya tahu apa maksud Roh Kudus. Terus tiba-tiba automatically. Ya ada apa Om Yohan? Aku lagi pengumuman gak apa-apa ya Om. Enggak. Saya mau ngomong, saya mau revisi bukan 70. Saya ambil deh semua 150 saya bayar buat gereja ini. Mereka berdiri, wow! Bapak Ibu tepuk tangan saya bagaimana? Enak aja tepuk tangan. Orang cuma tinggal 900.000. Terus Natal juga waktu itu masih perlu dana. Udah stop, dananya nggak ada. Tapi bagi orang yang mau berjalan itu, menurut kehendaknya, rencananya, keren banget. Selesai, saya dapat standing ovation dari anak-anak saya. Hebat Papa. Saya bilang, hebat dari mana lo hebat? 150 juta potong 900.000 nggak nyambung. Apa pasti Papa diberkati. Lu ngomong aja gampang. Istri saya pegang pundak saya. Sabar Pak, sabar. Tuhan tolong ya Pak. Iya. Natal saya kemarin. Gideon Simanjuntak datang. Sebagai salah satu pembicara dari 4 pembicara. Saudara tahu, itu seluruh biaya Natal tertutupi plus per tanggal 18 Oktober. November, bahkan pajaknya aja ditagih. Saya juga mampu bayar. Dan nggak ada orang yang bantu saya. Siapa yang bantu? Itu tadi yang muter-muter. Saya bilang sama Tuhan, gak usah ganti. Kalau saya berikan, gak usah ganti. Itu dedikasi saya untuk kebaikan. Gak usah. Kau udah terlalu baik buat saya. Tapi Tuhan tetap adalah Tuhan yang selalu punya firman. Dia bilang, siapa yang memberi akan diberi. Dan Natal itu luar biasa. Bahkan persembahan kasih yang dikumpulkan itu melebihi lagi. Kita nggak minta, cuman kasih persembahan kasih begitu. Itu sampai malam setelah Natal masih ada ping, pang, ping, ping, ping.
Di istri saya itu terutama, ping 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 ping. Saya lagi tiduran, saya mau yang banyak, ping 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 gitu. Kan Natalnya begitu, ping ping ping. Saya tanya, apa itu mah? Itu orang transfer. Begitu. Saya bilang terus saja tuh lagu Natal, ping 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 gitu. Dan pagi-pagi kita breakfast. Saya bilang sama istri saya, Tuhan kita, saya sulit untuk mengungkapkan. Cuma bisa berkhotbah juga yang biasa-biasa. Untuk mengungkapkan dia yang hebat. Bahkan begitu saya turun dari khotbah, itu gembala bilang, Pak, Om Yohan, itu bayarnya nggak usah hari ini ya Om, nggak usah minggu depan, karena itu kan 1 tahun Om, sampai bulan Mei. Saya mau bilang, haleluya, puji Tuhan, biar lebih lama lagi aja gitu. Ternyata dia bilang, nanti jatuh temponya bulan Mei. Masih ada kesempatan panjang. Saya tutup firman Tuhan, yuk, buat Tuhan senang. Dengan apa yang kau miliki dan kau buat. Buat Tuhan senang dengan perubahan hidup kita. Dan dia akan melihat bahwa sesungguhnya saya dan Anda layak disebut orang-orang yang telah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau boleh saya minta lagu, di siapa namanya tuh? Dennis, mana Dennis? Hebat Dennis ya. Saya kesini, dia ke Kelapa Gading. Ntar saya jam 11 di Kelapa Gading, dia kesini lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Ku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup